Halo semuanya, selamat datang di channel Dosen Tutorial, channel yang membahas tutorial komputer dan bisnis online. Pada video kali ini saya akan membawakan materi dari pelatihan yang pernah saya lakukan, yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Sebelumnya, ini adalah biodata saya. Nama saya Ida Bagus Ardi Putra. Saya dosen komputer di ITKes Bali. Saya lulusan S1 Teknik Informatika di UKDW Yogyakarta, S2-nya Teknologi Pembelajaran di UNY Yogyakarta. Kemudian itu ada email dan YouTube saya, namanya Dosen Tutorial. Silahkan di-subscribe jika Anda menyukai tutorial seputar komputer dan bisnis online. Oke, outline materinya apa saja? Yang pertama kita akan belajar apa saja struktur slide presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian kita akan belajar memilih tema dari desain slide-nya. Kemudian membuat judul dan outline. Kemudian bagaimana menambahkan isi slide, ada font, warna, gambar, animasi, dan video. Kemudian ada penutupnya. Gimana caranya membuat penutup gitu ya. Oke, semua materi ini akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Mengapa kita membuat media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint? Apa saja kelebihan dari PowerPoint ini? PowerPoint itu mudah digunakan, ya. Di antara aplikasi pembuatan media pembelajaran yang ada, PowerPoint sudah sering kita gunakan dan mudah digunakan. Namun, beberapa contoh yang saya lihat, pembuatan media pembelajaran itu hanya sekedarnya saja. Desainnya tidak menarik, kemudian tidak menggunakan aturan-aturan yang meningkatkan minat dari peserta didik kita ya. Kemudian yang kedua adalah mudah diakses. PowerPoint itu mudah diakses. Anda bisa membuka PowerPoint di laptop, lewat website, ataupun lewat HP atau smartphone yang Anda punya. Itu bisa diakses sekarang ya. Kemudian PowerPoint itu digital. Jadi kalau digital itu bisa, kalau ada salah bisa kita edit, kemudian kita simpan lagi dengan cepat. Coba dibandingkan dengan media yang di print misalkan, kalau ada salah kan agak ribet kalau mau mengeditnya gitu ya. Kemudian kalau digital itu kelebihannya juga gampang didistribusikan, gampang di-share kepada orang lain gitu ya. Kemudian PowerPoint itu mendukung animasi, suara, dan video. Jadi komponen-komponen ini perlu kita tambahkan untuk membuat PowerPoint kita menjadi lebih menarik gitu ya. Kemudian struktur slide presentasi ada apa saja? Ada pembuka. Pembuka itu biasanya ada judul slide-nya, presentasinya. Kemudian juga ada outline. Outline itu gambaran umum apa yang akan kita bahas. Kalau dalam konteks pembelajaran biasanya ada tujuan pembelajaran setelah judul ya. Kemudian ini adalah isi. Isi itu berisi materi utama dari presentasi kita. Mau membahas apa, kita taruh di bagian isi. Kemudian komponen yang ketiga adalah penutup. Penutup itu biasanya bagian akhirnya yang berisi rangkuman. Kemudian ada tindak lanjut, bisa evaluasi, diskusi, tanya jawab, ajakan, dan lain sebagainya ya. Kita akan bahas satu-satu. Kemudian slide presentasi yang baik itu seperti apa? Slide presentasi yang baik itu sederhana dalam hal temanya.
pemilihan tema atau desain template-nya gitu ya. Kemudian ada backgroundnya pilih yang simple aja, yang sederhana. Kemudian teks dan bullet point-nya sederhana, font, warna juga sederhana. Kemudian konsisten dalam pemilihan tema, font, warna, dan background. Jangan slide 1 pakai tema 1, slide 2 pakai tema 2, slide 3 pakai tema 3. Itu tidak bagus ya. Kemudian ada yang namanya kontras antara background dengan konten. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ada. Kemudian jelas dalam hal teksnya jelas, gambar, suara, dan videonya jelas. Jadi pilih gambar, suara, dan video yang jelas, jangan yang kualitasnya jelek. Jadi pilih yang gambar, suara, video yang kualitasnya baik gitu ya. Kemudian gunakan multimedia sesuai kebutuhan. Multimedia itu maksudnya penggunaan gambar dan video dan lain sebagainya. Kemudian dalam memilih tema, pilih tema-tema yang sederhana atau simple. Tema itu bisa Anda dapatkan pilih dari PowerPoint yang ada, tema yang disediakan di PowerPoint. Kemudian bisa juga download dari internet. Tapi usahakan temanya itu simple atau sederhana saja. Jangan pakai tema yang ruwet atau ribet. Kemudian satu tema untuk satu presentasi. Gitu ya, sudah saya bahas tadi. Jangan slide 1 tema 1, slide 2 tema 2, slide 3 tema 3. Kemudian warna dan backgroundnya kontras. Nanti kita akan bahas apa itu kontras. Kemudian bila ada background gambar, diatur level transparansinya. Kadang-kadang kan kita ada slide itu ada background gambarnya. Kalau ada tulisan di atas gambar, itu diatur level transparansi dari shape-nya, biar tulisannya jelas terbaca. Nanti ada contohnya ya, nanti saya bahas. Kemudian ini adalah contoh desain tema atau template PowerPoint yang kurang baik ya. Jadi hindari yang template ada seperti ini, ada diagonal ini, kemudian ada pembatas ini, hindari yang seperti ini ya. Warnanya juga perhatikan. Kemudian ini contoh slide yang tema slide yang baik ya. Jadi menarik, dia kontras dan simple gitu ya. Ini keduanya saya download dari internet. Contohnya ya. Kemudian dalam membuat halaman judul, apa saja yang perlu kita perhatikan? Tentu saja ada judul slide presentasinya. Judul presentasi, kita mau membahas apa, kita taruh di halaman judulnya. Kemudian ada juga identitas presenternya. Banyak saya lihat presentasi dari teman-teman guru atau dosen itu cuma ada judulnya saja, tidak ada identitas presenternya. Jadi sebaiknya cantumkan identitas presenter, ada judul, ada identitas presenternya. Siapa sih yang membuat slide presentasi ini? Jadi sebagai bentuk tanggung jawab, siapa sih yang buat materi ini gitu ya. Kemudian untuk slide judul bisa diberi ilustrasi atau gambar yang relevan asalkan tidak mengganggu teksnya. Boleh menambahkan gambar yang relevan asalkan tidak mengganggu teks. Bikin slide judul yang bagus ya. Karena kalau ibaratnya slide judul itu adalah cover dari sebuah buku ya. People judge the book by its cover. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan don't judge the book by its cover ya. Tapi kebanyakan orang they judge the book by its cover. Jadi kalau kesan pertamanya di judulnya sudah bagus tampilannya. Jadi kalau kesan pertamanya sudah jelek, slide judulnya misalkan jelek gitu ya. Audiens sudah underestimate duluan. Slide judulnya aja jelek gitu ya, apalagi materinya nanti. Kemudian ini contoh desain slide yang simple dengan menggunakan PowerPoint ya. Cara mudah membuat desain dengan menggunakan PowerPoint. Itu ada nama saya di sana, kemudian ada channel YouTube saya.
Jadi ada judul, ada identitas presenternya. Pilih desain yang simple-simple saja. Kemudian setelah halaman judul ada halaman outline atau tujuan. Buat outline atau garis besar isi presentasi atau tujuan pada slide kedua atau ketiga. Berisi poin-poin penting saja. Outline itu atau gambaran apa yang akan kita bahas itu perlu dicantumkan di halaman depan, di slide-slide depan, kedua atau ketiga. Jadi audiens kita ada gambaran, ini presentasinya mau membahas apa saja sih, ya. Jadi ada gambaran seperti itu, ya. Kemudian kalau kita menaruh tujuan pembelajaran di sana, jadi peserta didik kita nanti ada gambaran tujuannya kita belajar ini apa sih, targetnya itu apa, manfaatnya bagi saya apa, bisa dicantumkan di sana. Jadi dengan mencantumkan tujuan dan menjelaskan manfaat dari materi yang Anda sampaikan, peserta didik itu jadi lebih termotivasi jadinya nanti. Ada dalam teori quantum learning itu ada yang namanya ambak. Apa manfaatnya bagiku belajar ini? Kalau peserta didik atau siswa kita paham atau diberitahu tujuan dari mempelajari ini, tentu saja motivasi mereka nanti akan meningkat. Jadi apa sih manfaatnya, apa sih gunanya aku belajar ini gitu, simpelnya begitu ya. Oh ternyata manfaatnya begini. Jadi mereka akan lebih memperhatikan dan lebih termotivasi dalam belajar. Kalau dalam konteks audiens akan lebih memperhatikan. Oh ternyata ini loh manfaatnya aku belajar ini. Oh penting ini materinya. Jadi aku harus memperhatikan dengan baik materi ini. Kemudian ini adalah contoh penyajian outline materi, bisa diisi animasi seperti ini. Ini pakai animation, fiturnya ada di PowerPoint ya. Oke. Kemudian isi slide yang baik seperti apa? Jadi kita sudah tadi belajar strukturnya, ada judul, kemudian outline dan tujuan. Kemudian struktur berikutnya adalah isi dari slide-nya. Isi slide yang baik itu seperti apa? Jadi satu slide berisi satu topik ya. Jangan terlalu banyak topik di dalam sebuah slide. Misalkan slide 1 berisi pengertian penyakit jantung misalkan. Ya udah slide 1 pengertian aja isinya. Jangan isi jenis-jenis penyakit jantung di slide 1 gitu maksudnya. Satu slide satu topik. Kemudian ada yang namanya rumus 6x6. Jadi rumus 6x6 itu 6x6 rule. Ada 6 baris dalam satu slide, kemudian dalam satu baris ada 6 kata maksimalnya. Jadi rumus ini tidak saklek gitu ya, tidak harus diikuti plek gitu. Jadi misalkan kalau saya punya 7 baris apakah boleh? Ya boleh. 7. Kalau ini kan aturannya maksimal 6 baris gitu ya misalkan. Jadi kalau Anda mau buat 7 atau 8 baris per slide itu masih boleh. Tapi jangan juga 20 baris, 15 baris itu jangan. Itu kan kebanyakan itu, ya. Intinya dalam satu slide itu barisnya atau poin-poin yang Anda bahas jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian jangan gunakan kalimat lengkap, cukup inti-intinya saja atau poin-poinnya saja. Banyak saya lihat itu contoh slide mahasiswa atau teman-teman dosen dari Microsoft Word atau dari internet copy paste langsung di Microsoft PowerPoint. Jadinya ya kalimatnya terlalu panjang gitu ya. Jadi dalam membuat PowerPoint itu yang kita taruh di slide-nya adalah poin-poinnya saja, tapi memiliki power. Namanya saja PowerPoint ya. Jadi poin-poinnya saja, tapi memiliki power. PowerPoint ya. Ternyata arti PowerPoint seperti itu ya. Ya, saya bercanda itu ya. Itu buat joke saja, biar tidak tegang ya. Kemudian bisa juga menggunakan bullet point untuk memperjelas dari poin-poin yang kita bahas. Kemudian ini adalah contoh isi slide yang jelek ya. Ini mirip dengan Microsoft Word.
Ya, slide ini berisi terlalu banyak kata untuk satu slide. Tulisan pada slide tidak ditulis dalam bentuk poin-poin sehingga cukup sulit dibaca oleh audiens atau presenter sendiri. Meskipun isinya hampir sama dengan slide sebelumnya, akan tetapi slide ini terlihat lebih kompleks. Jadi audiens membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami isi dalam slide ini dan tidak mendengarkan presentasi Anda. Jadi kalau tulisannya terlalu banyak seperti ini, audiens juga sulit membaca ya. Agak lama dia baca kanan kiri, nggak ada poin-poinnya yang dibahas. Kemudian Anda sebagai presenter pun kalau mau mencari poinnya juga bingung kalau bentuknya seperti ini. Kemudian pemilihan font. Dalam memilih font atau jenis tulisan, intinya adalah konsisten, sederhana, dan jelas. Besar huruf minimal 18 poin untuk audiens 50 orang. Ada teori yang mengatakan seperti ini ya. Kalau saya minimalnya 20 poin biasanya kalau bikin slide PowerPoint. Jadi sesuaikan juga dengan audiens kita. Audiens kita berapa orang, ukuran ruangannya seberapa besar. Jadi intinya adalah pemilihan besar huruf itu adalah jelas terbaca oleh penonton atau audiens yang duduk paling belakang. Kemudian gunakan ukuran yang berbeda untuk subtopik. Contohnya seperti ini. Misalkan 32 poin untuk topik, 28 poin untuk subtopik, 24 poin untuk sub-subtopiknya. Kemudian hindari penggunaan huruf kapital semua. Ya. Jadi kalau dalam satu slide itu isinya huruf kapital semua, jadi nanti susah untuk dibaca ya. Kemudian hindari penggunaan huruf yang rumit atau sulit dibaca seperti ini ya. Memang sih seni kelihatannya ya, tapi kalau sulit dibaca ya tidak direkomendasikan penggunaan huruf seperti ini. Kemudian pemilihan font dianjurkan menggunakan font jenis sans serif atau yang tidak berkait. Contoh font yang masuk sans serif adalah Arial, Tahoma, Verdana, dan lain-lainnya. Calibri juga masuk. Kemudian contoh font yang serif format yang ada kaitnya itu Times New Roman ya. Itu tidak dianjurkan dalam membuat slide presentasi. Oke, di sini saya ada dua kelompok font, yang kiri atau yang kanan lebih mudah dibaca. Tentu saja yang kiri ya. Yang kanan ini terlalu seni kadang-kadang sehingga sulit dibaca ya. Ada terlalu tipis, ini tebal tipis ya. Kemudian pemilihan warna. Gunakan warna font yang sangat kontras dengan background. Gunakan warna dengan konsisten. Jadi untuk template yang saya gunakan ini kan warna yang digunakan merah dan putih ya, sebagian besar, jadi konsisten penggunaan warnanya. Kemudian gunakan warna untuk penekanan atau highlight seperti yang saya gunakan di slide ini. Jadi ada pewarnaan di sini, gunakan warna font seperti ini, dikasih warna merah, kontras dengan background. Jadi ada penekanan, itu namanya highlight. Bisa menggunakan warna untuk penekanan. Ada kata-kata yang penting misalkan kita kasih warna berbeda gitu ya. Warna yang tidak sesuai akan mengganggu. Jadi contohnya seperti ini, kontras berarti membuat antar elemen presentasi tampak beda satu dengan yang lain. Slide kiri dengan slide yang kanan, lebih bagus yang mana? Tentu saja yang kanan ya. Ini saya cuman membuat kontras warna saja, dikasih warna hitam dan putih, simple banget. Ini tulisannya diperbesar saja, itu namanya kontras. Jadi inti dari kontras adalah terang di atas gelap. Lagi satu, betul, gelap di atas terang, seperti itu ya. Jadi kalau background slide yang Anda gunakan itu gelap, pilih tulisannya yang berwarna terang. Kalau background tulisan Anda itu terang, pilih tulisan yang berwarna gelap. Kemudian ini contohnya biru dan putih kontras ya. Ini kontras ya. Merah putih kontras. Kemudian ini buram.
Ini buram juga. Nah, ini jelek ini. Ini ada beberapa kombinasi warna yang kalau dilihat itu bikin sakit mata ya. Contohnya ini. Nah, ini juga ungu sama merah itu sakit matanya yang lihat nanti ya. Kemudian ini ada contoh lagi. Lebih gampang dilihat yang mana, yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Kemudian yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya. Oke, itu contoh dari kontras. Kemudian penyajian gambar. Gambar dan grafik harus relevan dan terpadu dengan materi. Penjelasan serta caption harus sedekat mungkin dengan gambar atau grafik. Hindari terlalu banyak gambar dalam satu slide. Kualitas gambar harus baik, gitu ya. Itu adalah beberapa aturan dalam penyajian gambar. Nah, ini contohnya dampak merokok terhadap paru-paru. Ya, jadi daripada Anda menjelaskan bahwa paru-paru merokok itu hitam, warnanya begini, paru-paru orang yang sehat berwarna cerah dan lain sebagainya, langsung aja kasih gambar. Baru dijelaskan. Jadi lebih nangkep nanti mahasiswa. Jadi ada unsur visualnya, gitu ya. Fungsi gambar dalam media pembelajaran ada 3. Kita kenal dengan 3C, yaitu untuk meningkatkan atensi atau minat peserta didik, kemudian memperjelas informasi, yang ketiga adalah meningkatkan retensi atau daya ingat, gitu ya. Ada 3C, ada atensi, memperjelas informasi, dan mempertahankan retensi. Kemudian ini adalah contoh slide yang kurang baik ya. Ini membahas apa itu penyakit jantung, tapi gambar yang digunakan tidak ada hubungannya dengan penyakit jantung ya. Ada gambar kupu-kupu, ada gambar tuyul ini goyang-goyang ya. Ada gambar panah, ada gambar kucing, itu nggak ada hubungannya dengan topik yang dibahas. Ya, ada beberapa mahasiswa dan dosen yang saya lihat masih menggunakan gambar yang tidak relevan dengan topik yang dibahas. Alasannya biar lucu ya. Kita kan mau ngajar, bukan mau melawak ya. Jadi intinya pilih gambar yang sesuai. Kalau slide ini saya ubah, ini kan before menjadi afternya nanti seperti ini. Ya. Jadi membahas penyakit jantung, ada gambar jantungnya gitu ya. Penyakit jantung adalah berbagai kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Ada highlight atau penekanan di sana dengan menggunakan warna yang berbeda. Gitu ya contohnya. Kemudian di situ ada penyumbatan pembuluh darah. Ya, ini slide-nya masih hitam putih. Biasa banget gitu ya. Kita ubah menjadi seperti ini. Kasih gambar untuk memperjelas informasi. Jadi begini loh yang namanya penyumbatan pembuluh darah. Langsung aja kasih. Oh, kalau selang yang mirip dengan ilustrasi selang, kalau tersumbat airnya tidak mau mengalir dengan lancar. Seperti itu ya. Ini yang saya sebutkan tadi, kalau ada background gambar dan di atas gambar ada tulisan, gunakan efek shape transparan seperti ini ya. Jadi kalau langsung tulisan di atas gambarnya nanti tulisannya tidak jelas terlihat. Ini namanya efek shape transparan. Namanya yang putih ini tapi transparan ya. Ya. Kemudian penyajian animasi. Animasi harus relevan dengan materi. Kemudian jangan berlebihan menggunakan animasi. Di dalam PowerPoint ada 3 jenis animasi yang sering digunakan. Ada 4 sebenarnya, motion pad lagi 1, cuman ini 3 yang sering digunakan. Yang pertama adalah entrance atau efek yang ditambahkan saat objek itu masuk. Kalau emphasis itu efek saat objeknya sudah masuk, mau dikasih efek lagi nggak? Mau memperbesar, memperkecil, dan lain sebagainya. Kemudian ada efek exit, efek yang ditambahkan untuk objek yang keluar dari dalam slide-nya. Mau dikasih efek apa enggak? Ini 3 jenis efek yang sering digunakan. Nanti
Untuk teknisnya nanti kita bahas belakangan ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di slide yang saya gunakan ini, saya hanya menggunakan efek entrance saja. Pada tulisan juga bisa ditambahkan efek entrance seperti ini ya. Jadi tulisannya ini misalkan penyajian animasi harus relevan dengan materi. Jelaskan seperti apa gitu ya. Kemudian jangan berlebihan menggunakan animasi, dijelaskan. Kemudian poin ketiga, ditampilkan belakangan, dijelaskan. Kalau ditampilkan satu-satu seperti ini, jadi mahasiswa atau peserta didik Anda nanti akan fokus. Beda halnya kalau ditampilkan sekaligus seperti ini. Ya, kalau ditampilkan sekaligus seperti ini, biasanya peserta didik Anda akan membaca tulisan yang tampil di layar terlebih dahulu sembari Anda ngomong gitu ya. Jadi perhatian audiens itu nanti terpecah dia. Kalau ditampilkan satu-satu ini, jadi audiens baca dengan cepat satu poin aja yang ditampilkan. Kemudian dia akan mendengarkan penjelasan yang Anda sampaikan. Tampilkan poin kedua, jelaskan, dia akan mendengarkan penjelasan yang Anda sampaikan. Poin 3 seperti itu ya. Ya, itu kita bisa menambahkan efek entrance untuk teks yang ada di slide presentasinya. Kemudian penyajian video. Video harus relevan dengan materi. Video jangan terlalu panjang ya. Video di PowerPoint itu jangan terlalu panjang, jangan lebih dari 5 menit lah. Jangan terlalu panjang intinya. Jadi kalau terlalu panjang bukan presentasi namanya. Nobar, nonton bareng jadinya ya. Oke, kemudian kualitas video harus baik ya. Tulis sumbernya jika video diambil dari internet. Untuk penggunaan video bisa diputar langsung di PowerPoint atau bisa juga menggunakan link nanti ya. Link, jadi kita klik dia dibuka di media player yang lain. Kalau sudah menggunakan PowerPoint, jangan keluar dari slide. Misalkan mau mutar video, keluar dari PowerPoint-nya, baru buka videonya nyari, gitu ya. Itu kurang bagus kelihatannya. Jadi kalau bisa ditampilkan langsung di slide-nya, tampilkan aja langsung, ya. Jadi menjadi satu kesatuan antara video dengan PowerPoint-nya. Ini misalkan contohnya video WMV yang diputar langsung di PowerPoint, diklik aja. Nah, itu the power of kepepet. Kalau kita kepepet, pohon yang tinggi bisa kita panjat dengan cepat gitu ya. Itu ilustrasi saja. Kemudian bisa juga divariasikan penyajian videonya kayak nonton TV seperti ini. Ya. Ini ada sumbernya dari YouTube. Ini ya, taruh di bawahnya misalkan. Ini adalah contoh video tentang kerjasama tim. Ya, silahkan disaksikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyajian dari penutup. Jadi, penutup itu berisi kesimpulan. Buat kesimpulan dengan kata-kata yang efektif. Kesimpulan berisi ringkasan poin-poin penting, saran, dan tindak lanjut. Oke, ini adalah ringkasan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Kita sudah belajar apa itu struktur slide presentasi. Slide presentasi itu strukturnya ada pembuka, terdiri dari judul dan outline, bisa juga tujuan pembelajaran.
Kemudian ada isi slide. Isi slide itu bisa kita isi komponen font, warna, gambar, animasi, dan video. Kemudian struktur berikutnya adalah penutup. Penutup itu bisa berisi kesimpulan, ringkasan, dan saran. Oke, sekian dulu materi pada video kali ini. Setelah mengetahui teori dalam membuat media pembelajaran dengan PowerPoint, apakah sekarang Anda siap untuk membuat slide presentasi yang menarik, membuat media pembelajaran yang menarik, mulai dari hari ini? Are you ready? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda ingin mengontak saya, itu ada email, kemudian ada YouTube saya. Saya banyak sharing materi seputar tutorial komputer dan bisnis online. Silahkan kunjungi YouTube saya, Dosen Tutorial, like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan terkait materi pada video kali ini, silahkan Anda komen di kolom komentar. Jika Anda ingin request mau dibuatkan tutorial komputer seperti apa, silahkan komen juga di bagian komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.